Prasetyo. Saya Muhammad Iqbal Hasidik. Saya Ahmad Azhar Lunata. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi B3. B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. B3 dapat berupa zat, energi, atau komponen lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia, makhluk hidup, dan lingkungan. Karakteristik B3 yaitu mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, bersifat korosif, bersifat infeksius, dan mengandung racun. Untuk jenis limbah B3, berdasarkan sumbernya, limbah B3 dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Limbah ini tidak berasal dari proses utama, melainkan dari kegiatan pemeliharaan alat, inhibitor, korosi, pelarutan kerap, pencucian, dan pengemasan, dan lain-lain. Kedua, limbah B3 dari sumber spesifik. Limbah ini berasal dari proses suatu industri atau kegiatan utama. Dan ketiga, limbah B3 dari sumber lain. Limbah ini berasal dari sumber yang tidak diduga, misalnya produk kadaluarsa, sisa kemasan, tumpahan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Contoh kasus dan dampak minyak jelantah. Pencemaran lingkungan di Samarinda, limbah minyak jelantah mencemari Sungai Karang Mumus yang menyebabkan penurunan kualitas air karena parameter minyak dan lemak melampaui batas baku mutu-mutu. Jika minyak jelantah dibuang ke tanah dan merusak struktur tanah, TPA Lewi Gajah di Jawa Barat meledak karena timbunan limbah yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Oke, berikutnya ada dampak minyak jelantah dalam lingkungan. Minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari tanah dan air serta mengganggu ekosistem. Pertama, dampak terhadap tanah. Minyak jelantah dapat menutup pori-pori tanah sehingga tanah menjadi keras. Dua, minyak jelantah yang meresap ke tanah dapat mencemari sumber air tanah. Berikutnya, dampak terhadap air. Minyak jelantah yang dibuang ke saluran air dapat menyumbat saluran pembuangan. Kedua, minyak jelantah yang terapung di permukaan air dapat merusak ekosistem perairan. Selanjutnya, minyak jelantah dampak minyak jelantah dalam lingkungan sehari-hari. Pertama, minyak jelantah dapat mengganggu ekosistem. Kedua, minyak jelantah dapat merusak biota laut dan sungai. Ketiga, minyak jelantah dapat merusak tanah, flora, tumbuhan, dan fauna di sekitar lokasi bangunan. Berikutnya adalah cara mengatasi minyak jelantah. Cara mengatasi minyak jelantah itu satu, jangan dibuang sembarangan. Minyak jelantah dapat mencemari lingkungan jika dibuang ke saluran pembuangan air atau yang kedua ada daur ulang. Minyak jelantah dapat diolah menjadi biodiesel atau sabun. Yang ketiga ada buang dengan benar. Jika tidak memungkinkan untuk didaur ulang, minyak jelantah dapat dibuang ke tempat sampah yang tertutup rapat. Tips pertama ada saring minyak goreng setelah digunakan untuk menghilangkan sisa-sisa makanan. Yang kedua, gunakan minyak goreng secukupnya dan jangan terlalu sering digunakan berulang kali. Tiga, simpan minyak goreng di tempat yang sejuk dan gelap. Dengan penanganan yang tepat, minyak jelantah tidak akan mencemari lingkungan dan dapat memberikan manfaat. Sekian presentasi materi